selamat datang di Vrinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia. Semoga kalian banyak dimudahkan dan diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, ini judul sebenarnya tadi pagi aku kepikiran tentang judul ini ya. Kan akhir-akhir ini banyak banget personal reading yang menanyakan hal ini, yaitu mengenai kapan sih jodoh itu datang di kehidupanmu, ya, seperti itu. Akhir-akhir ini loh ya, mungkin karena mau Valentinan kali ya, karena ini kan bulan Februari. Walaupun video ini adalah timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini, itu berlaku di titik dimana kamu menemukan video ini. Ya, ada dua file, ini file 1 ya, gelang biru, ada gajah-gajah kecilnya. Ini file 2 yang lebih banyak warna, ada kupu-kupunya ya. Monggo ya dipilih, ikutin intuisimu. Bagi kalian yang baru, boleh di post videonya ya. Nah, ini kan mengenai kapan. Ya, aku bahas ini bukan 3 bulan lagi kamu ketemu jodoh, atau tahun depan kamu ketemu jodoh, tapi lebih ke tahapan. Itu yang sering aku katakan. Jadi kalau di tarot itu kita sepertinya baca tarot ini udah tidak lagi berada di dimensi ketiga. Di dimensi ketiga yang kita tinggali ada gravitasi, ada past, present, future, masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, selain itu kayak nggak ada, waktu tuh kayak linear aja ya, kayak gitu ya. Coba kamu perhatikan ya, kadang-kadang ada orang yang sering banget aku nonton video ya tentang orang yang kayak ibaratnya hilang. Nah, dia merasa hilangnya itu kayak 3 bulan. Padahal pas dia balik ya ke satu titik itu, rata-rata hilangnya di gunung ya. Karena sahabat aku tuh pendaki gunung ya. Dan aku suka tertarik aja mendengar cerita-cerita mereka, dan kadang-kadang di YouTube juga ada. Ternyata dia tuh cuma baru beberapa jam kayak gitu. Atau ada yang hilangnya sampai, misalnya dia merasa seminggu ya, tapi ternyata hilangnya sampai 3 bulan. Nah, konsep waktu itu seperti itu. Jadi lebih ke tahapan ya, lovelies. Nanti kita lihat di tahapannya kok jadi kesana ya. Tapi nggak apa-apa. Itu untuk menjelaskan konsep waktu. Jadi jawabannya bukan di sebulan lagi, 3 bulan lagi, tahun depan, seperti itu, tapi lebih ke tahapan. Semakin kamu melewati tahapan itu semakin cepat, berarti semakin cepat jodohmu datang. Kayak gitu ya. Oke ya, lovelies. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di post aja videonya. Aku kan mulai dari file 1 ya. Bye. Halo, file 1, video ini adalah tentang kapan sih jodoh datang di kehidupanmu ya. Jadi kamu pilih gelang biru ini ya. Oke, kita simpen, kita lihat tahapanmu ya. Oke, aku buka yang dari time wellness dulu. My god, langsung aku salvo sama engagement ringnya. Jadi tahapannya apa sih agar kamu ya segera ketemu jodoh, atau segera kalau kamu udah datang jodohnya ya udah ketemu nih, segera dia datang melamarmu, atau segera kondisi ini kondusif ya. Oke. Ada children, ada very soon. Oke. Jadi untuk kalian yang pilih file 1 ini, sepertinya tahapannya nggak banyak-banyak banget. Cuman perkara kamu melewati tahapan itu lama atau sebentar, itu tergantung kamu. Karena di sini sepertinya kamu harus lebih fokus ke apa yang kamu harus fokuskan ya. Seperti digambarkan sunglasses ini. Dan ada children di sini. Artinya, ini aku nangkep ada 2 alternatif ya. 1, children ini agar kamu banyak mengeluarkan energi anak-anakmu. Ini aku terjemahkan secara bebas aja ya. Kamu harus banyak gaul, banyak hangout, membuat kebahagiaan itu di dirimu. Kebahagiaan itu dimulai dari kamu, bukan dari relationshipmu, bukan dari banyaknya temanmu, bukan dari banyaknya uangmu, tapi dari kamu. Semuanya membantu, emang banyak uang, oh ngebantu banget ya, banyak teman ngebantu banget, tapi tetap inisiasinya ada di kamu, kayak gitu ya. Nah, tahapan lainnya adalah untuk bermanifestasi, seperti digambarkan very soon ya. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Putuskan sebenarnya apa yang kamu mau ya. Bermanifestasi itu pastinya dengan hal-hal yang, maksud aku dengan mindset yang positif ya. Bisa kamu tulis ya, bisa juga kamu setiap berdoa itu positive thinking sama semesta, sama Tuhan, bahwa jodohmu datang, bahwa jodohmu
disiapkan Tuhan dan akan datang kepadamu. Bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atau terima kasih semesta, atau puji syukur apapun itu, ya. Oke. Nah, tahapanmu sekali lagi aku lihat di sini enggak jauh-jauh banget. Artinya, ini sunglasses ini aku menangkap juga bisa saja orangmu nih udah datang, kamu udah seliweran nih sama jodohmu. Dia sedang memfokuskan kamu, ya. Namun sepertinya kamu kayak ada yang belum selesai dari masa lalu kamu. Makanya di sini ada pesan agar kamu tahapannya satu, membuat inisiasi bahagia di dirimu dan fokus ke kamu. Itu tahapanmu. Karena ke depan ini akan segera datang, ya. Atau si dia segera mungkin menemui kamu, menyatakan cintanya. Bisa saja juga dia kagok yang menyatakan cintanya kepadamu, karena kalau aku lihat untuk sebagian besar mungkin 80%, 70 atau 80% yang pas satu ini orangnya udah datang, udah ada seliweran sama kamu, kagok ke kamu karena apa? Kamu belum selesai dengan masa lalu kamu, gitu, ya. Aku menangkap sedikit juga nih, ya. Aku baru saja mendengar bisa saja sih dia juga belum selesai dengan masa lalunya, ya. Tapi ketika semuanya kondusif, ya, segera kondusifnya, aku rasa, ya, dia akan datang seperti digambarkan kisses, karena kalian ini saling sayang, saling cinta, giving and receiving affection, falling in love. Ke depan akan jatuh cinta. Ke depan lagi, very soon ada engagement, ada pertunangan. Jadi kapankah itu? Soon, ya, very soon, segera loh. Tergantung kamu menginisiasi kebahagiaan di dirimu, tergantung kamu fokus ke kamunya agar bisa membuat dirimu bahagia dan membuka hati. Kalau kamu ngebuka hati dan bisa fokus menginisiasi semesta di dirimu, membuat dirimu happy dalam jangka waktu 3 bulan, bisa saja dalam waktu 4 bulan dia datang atau kamu ketemu, karena pastinya karena ini pembacaan umum, ya, nggak mungkin. Tadi kan aku bilang kebanyakan sudah datang orangnya, bisa saja juga ada yang memang baru datang. Karena aku rasa di sini, ya, kamu punya koneksi kuat, walaupun ketemunya baru, bisa saja kamu punya koneksi kuat. Bisa saja dia juga dari past life kamu. Itu yang aku lihat untuk file 1, ya. Jadi kamu nanti punya koneksi kuat loh, Lovelies. Coba aku cek di tarotnya, Lovelies, ya. Ini sih segera loh, Lovelies. Nanti aku juga usahakan dikuantitatifkan, ya, tapi nanti ambil mana yang nyambung aja. Karena aku pernah lihat gini, ya. Misalnya ada yang nanya, ini kapan sih aku baikan sama si dia? Terus aku lihat angkanya tuh ada di kayak 11 sama 15 gitu. Jadi aku bilangnya 1, 2, 5 sama 6. Tapi ternyata itu orang teleponnya di jam 11.15 kayak gitu deh. Ya, kadang-kadang yang aku aja sebagai tarot reader kayak amazed sendiri gitu, ya, kayak terpukau sendiri. Oh, ternyata di jam, ya. Kayak gitu. Ada juga yang, oh benar kok Bunda, ternyata dia 3 minggu baru ketemu aku. Ada juga yang bilang, oh ternyata di tanggal 3, katanya gitu, ya. Karena itu yang sering aku katakan, nih angkanya sekian-sekian, ya, tapi belum tentu akurat, karena bisa saja 3 ini angkanya misalnya di jam, 3 jam lagi, 3 hari lagi, 3 minggu lagi, kayak gitu, Lovelies. Oke, kita cek di tarotnya, ya. Oke. Ini aku agak pinggirkan sedikit biar agak maju, ya, biar bisa kelihatan ininya, kartu tarotnya. Bismillah. Kita lihat klarifikasi di tarotnya, Lovelies. Ups. Ini aku biarkan. Oke. Oke. Ups. Oh wow. Oke, yes. Engagement ring 4 tongkat, ya. Energi kalian menuju ke level komitmen yang lebih tinggi. Bisa tunangan, bisa nikah, bisa ketemuan keluarga. Artinya ada selebrasi nanti dalam waktu dekat. Oke. Aku lihat sih di sini juga menggambarkan sedikit ciri-cirinya, yaitu seseorang yang kalau kamu feminim, sih dia kan maskulin. Bisa dimungkinkan sepantaran atau lebih muda. Ketemunya, ya, aku rasa karena ini pembacaan umum, namun sepertinya banyak yang ketemu kayak dari teman sekolah, entah SMA, entah kuliah, entah di seminar, seperti lagi menimba ilmu.
Nah, seperti itu. Bisa juga ya, kalian ketemu ketika traveling juga bisa. Ada the world. Tadi aku nangkep ada beberapa dari kamu kayak punya koneksi past life dari kehidupan masa lampau ya. Nah, si dia ini bisa dimungkinkan datang dari belahan dunia yang lain atau dari beda suku, beda pulau kamu ya, beda ras. Seperti digambarkan the world. Ada the moon ya di sini, coba aku tarik klarifikasi untuk the moon ya. Bisa juga si dia ini kencang di Pisces ya, Pisces. Bisa juga Virgo, Taurus, Capricorn, atau ada juga di Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin kamu ada di Gemini, Libra, Aquarius, tapi energi bisa bolak-balik ya lovelies. Ya, 9 tongkat. Bisa saja memang aku lihat kencang di sini energinya. Si dia ini, oh my god, bener ya energinya soulmate nih. Energinya ini si dia kayak udah nunggu kamu, kayak udah ngincar kamu, seperti digambarkan sunglasses, focusing ya, watching, looking, stalking, kayak suka stalking sama kamu. Tuh, dia energinya sepertinya ya punya koneksi kuat. Untuk beberapa kasus memang sepertinya kamu beda ras, beda suku ya. Untuk beberapa kasus si dia pernah berkeluarga atau bisa juga memang terutama bagi kalian yang maskulin si dianya ini ya, si feminimnya bisa dimungkinkan lebih dewasa, bisa lebih tua atau sepantaran dan udah pernah berkeluarga, tapi hanya sebagian ya, sebagian sih aku lihat yaitu tadi bisa dimungkinkan sepantaran, pernah ketemu di networking atau ketemu di sekolah dulu ya, seperti itu yang aku lihat ya. Kalian punya koneksi kuat nih, kayak ada past life, kayak ada artinya gini, bisa dimungkinkan ya untuk pile 1 ini yang datang kan nggak mungkin 1, bisa aja ada beberapa datang ke kamu. Namun ketika kamu ketemu si dia jodohmu ini ya, benar-benar kamu punya koneksi. Aku sama mantan aku ya, itu benar-benar ketika pertama kami melihat dia, aku tahu dia bakal jadi suami aku. Mungkin semacam itu ya. Nah, ini tadi kan aku mau kuantitatifkan ininya ya, angka-angkanya. Aku lihat sih ada angka 9, 2, 9, 10 sama 4. 2, 9, 10 sama 4 ya, misalnya 2024 bisa. Bulan 10 tahun ini, bulan 9 tahun ini ya, atau tanggal 9 bulan 10 bisa. Angkanya ya sekali lagi 4, 2, 4, 9, 10. 10 itu juga kan 1. Bulan 1 tahun depan, atau 1 bulan lagi, atau 1 tahun lagi gitu ya lovelies. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol ya. Kalau mau detail jodohmu itu aku udah buat video, beberapa video. Kalau mau diupdate mengenai detail jodohmu, kamu kabarin aku aja ya, nanti kita pakai charms ya. Ini hanya aku lihat untuk kapan kamu ketemu jodohnya ya. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih gelang yang warna-warni ini ya. Ini Pal yang aku pilih juga, yang samaan. Halo, kita samaan ya. Banyak yang soal komen, kita samaan loh bunda, kakak. Iya. Nah, kita lihat ya, kapan sih kamu ketemu jodoh? Atau ketemu jodoh lagi ya, kayak gitu. Kita buka ya di oracle-nya dulu. Ada pesan, keep an open mind. Let go of control issues. Oh my god, ada soulmate, ada date, ada butterfly. Oke. Jadi kalau mengenai kapan, seperti aku tadi bilang di intro ya, mungkin kamu sebaiknya kalau yang tadi skip intro, coba kamu cek lagi bahwa aku udah terangkan bahwa konsep kapan itu lebih ke tahapan, bukan ke sebulan lagi, setahun lagi. Ya, bukan ke kuantitatifnya, tapi lebih ke tahapannya. Tahapan kamu sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Ada the butterfly, artinya kamu harus punya suatu pembaharuan di hidupmu, terutama dalam cara pandang cinta seperti digambarkan di sini. Kupu-kupu itu kan lambang transformasi, lambang perubahan, lambang kamu terlahir menjadi kamu yang baru, dari ulet keket ya menjadi kupu-kupu. Jadi sesuatu yang indah, kamu akan menjadi seseorang dengan kepribadian, dengan spiritualitas yang lebih dalam, dengan kedewasaan yang lebih dalam.
Itu sih tahapannya. Dan dimungkinkan ya, karena kamu orangnya ini agak controlling. Ini aku nih agak controlling. Misalnya, aku maunya gini gini gini. Kalau udah ketemu pacar, aku maunya gini gini gini. Tahapannya habis ini, habis kenal, jadian, habis jadian ketemu keluarga. Nah, bisa saja untuk satu proses tersebut lebih ke diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu, Tuhan tahu yang dibutuhkan. Seperti digambarkan untuk melepaskan kontrol kamu ya. Biarkan situasi ini nanti kayak terjadi dengan secara lebih alami, lebih natural. Nah, ada juga keep an open mind ya. Kalau aku lihat sih untuk file ini ya, 70-80% orang baru yang datang. Maupun dimungkinkan ada juga yang orang lama ya, nggak semua, karena ini lebih ke pembacaan umum. Nah, keep an open mind karena bisa saja orang atau jodohmu ini seseorang yang bukan tipe kamu, bukan orang yang benar-benar kamu sepertinya harapkan dari segi fisik, dari segi kepribadian dimungkinkan ya. Soulmate kamu bisa saja berbeda dari ekspektasi kamu, katanya gitu ya. Nah, di date ini ya ketika kamu berubah menjadi dan terlahir menjadi kamu yang baru, dikarenakan mungkin kamu ada banyak keluruhan hidup ya. Keluruhan hidup ini bisa dimungkinkan kebanyakan di cinta, ada perceraian, ada putus yang kencang ya. Bisa juga mungkin ada keluruhan di hal lain ya, mungkin di finansial. Dan ketika kamu berubah menjadi kamu yang baru, kamu sepertinya nyantai-nyantai ketemu beberapa orang ya. Nah, tapi jodohmu ini yang aku lihat orang baru ya. Ketika itu sepertinya kamu ketemu dia ini nih, waktu pertama kali mau ketemu kayak males banget gitu ya. Meeting someone new, get back out there, terus plan atau set a date ya. Nah, kamu tuh kayak nyantai-nyantai sama dia. Nah, lama-kelamaan kamu kayak punya koneksi kuat sama dia seperti digambarkan soulmate. Dan kamu merasa, oh ternyata dia jodohmu atau jodoh yang berikutnya datang untukmu ya. Karena sepertinya kamu punya partnership atau suatu kesamaan minat kayak gitu ya, punya kesamaan dalam hal hobi juga bisa, mungkin juga karena kamu ternyata bisnis bareng, lama-kelamaan jadi tumbuh cinta, bisa seperti itu. Atau ternyata teman kerja, kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat, dicek di tarotnya ya lovelies. Iya, tema ini ya banyak banget di dua minggu terakhir ini di personal reading yang datang ke aku ya. Kayak kapan sih Bunda jodoh aku dateng gitu. Ternyata kalau aku lihat sih, yaitu untuk menutup pintu masalah rapat-rapat ya. Dan positive thinking aja mindset kamu ya, seperti itu. Buat cinta akan datang, Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Kalau di sini lebih ke kamu harus terlahir menjadi kamu yang baru. Ada keluruhan, bisa saja kamu jadi skeptis terhadap cinta ya, atau ada keluruhan di hal lain dan kamu kayak lebih fokus ke hal yang lain, misalnya ke finansial atau keluarga atau apapun, kayak lupa dengan cinta. Tapi ternyata cinta datang ya, tanpa kamu kontrol ya, tanpa kamu menginginkannya, bisa saja seperti itu ya. Oke, bismillah ya, kita cek di tarotnya. Sembilan koin. Oh, the devil. Mungkin kan ada yang kencang di Capricorn ya, si jodohmu atau kamu ya kencang di Capricorn ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ada the World. 9 tongkat. Oke, ada Queen of Cup. Oke, lovelies, yang aku lihat di sini jodohmu ini ya dateng. Kan ini nanya kapannya ya. Ketika kamu siap, pasti jawaban setiap tarot reader. Kapan sih jodoh datang? Whenever you are ready. Tapi yang lebih aku lihat di sini ya kesiapan kamu ketika kamu menjadi kamu yang baru, punya kacamata baru. Nah, dia datang juga ketika kamu fokus ke kamu dan kamu kayak punya kesuksesan seperti digambarkan.
9 koin. Kamu punya keberkahan materi. Ketika kamu udah fokus ke apapun yang kamu lakukan, misalnya ke karir, bisnis, atau apapun itu, kamu kayak udah nyantai deh, kayak udah nyaman. Mungkin kamu merasa, udah sendiri aja udah nyaman, udah happy banget sendiri ya, seperti digambarkan juga Queen of Cups sama 9 koin ini. Gitu, ada prosperity, ada keberkahan materi, kamu melakukan hal-hal kreasi sendiri, nyaman dengan kesendirianmu, nyaman dengan keluarga dan sahabat-sahabatmu ya. Tapi ketika itulah cinta datang tanpa kamu sangka-sangka, karena kamu merasa cinta kayak membuat kamu lebih skeptis, seperti digambarkan 9 tongkat, atau kayak ibaratnya kamu udah males gitu cinta-cintaan ya. Nah, karena apa? Bisa dimungkinkan di masa lalu kamu pernah punya suatu toxic relationship yang menguras energi kamu, menguras mungkin materi kamu juga, menguras semuanya, menguras emosi. Nah, kamu terlahir menjadi kamu yang baru seperti digambarkan The World. Itulah ketika si dia datang. Yang banyak aku lihat di sini memang orang baru, seseorang yang bisa dimungkinkan tadi zodiaknya udah ya, mungkin juga dari belahan dunia yang beda sama kamu, karena ternyata orangnya beda dari ekspektasi kamu. Mungkin juga kebiasaannya beda dari apa yang kamu inginkan ya, tapi ternyata kamu menyatu sama dia. Seperti digambarkan tadi ini Queen of Cup ya, gitu lovelies. Aku rasa ya, seperti digambarkan Nine of Wands ini, kamu tidak kayak ketika ketemu jodohmu ini, nggak langsung buru-buru ingin nikah malah. Kamu lebih menikmati kebersamaan dulu. Dan kamu kayak lebih hati-hati. Di sini aku lihat ya. Jodohmu ini ya aku lihat ya kayak lebih dari sekedar jodoh, tapi ini adalah hadiah semesta. Kayak ibaratnya tuh kamu udah lulus suatu ujian kehidupan yang berat, ini hadiah semestanya. Salah satunya jodoh yang sepertinya punya kontrak sama kamu ya, oleh semesta tuh kamu punya kontrak. Jadi nanti tuh kamu koneksinya kuat banget sama dia ya. Oh my god, tuh ada 4 tongkat. Suatu hubungan yang stabil banget. Suatu hubungan yang saling menguatkan. Suatu hubungan yang sepertinya pencarianmu tuh selesai gitu ya. The search is over. Seperti itu kayak lagunya Survivor ya. Sorry aku tuh lagunya lagu 80-90an ya. Kayak lagu Survivor, cari deh The Search is over ya. Nah, ini kamu The Search is over. Tuh. Ngelepasin belenggu kamu ya. Seperti sih orangnya sih kalau aku lihat di sini ya, bisa dimungkinkan sepantaran. Kalau kamu feminim, bisa saja dia lebih muda dari kamu. Kalau kamu maskulin sih dia lebih dewasa. Kenceng juga di Gemini, Libra, Aquarius ya. Kamu sama si dia saling melengkapi kalau aku lihat. Ya, kebanyakan orang baru ya aku lihat ada di Ace of Swords. Tuh. Kamu akan baik-baik saja berdua, saling melengkapi, saling ngedukung kalau aku lihat ya. Kenceng juga si dia ini di Sagittarius ya. Tadi udah ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kamu ada di Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Makasih banyak ya, lovelies. Pal 2 doa terbaik untukmu. Semoga kamu segera ketemu jodohmu. Oh iya, aku lupa, aku belum kuantitatif kan ya. Oke, angkanya ada di 4 ya. 1, 4. 1, 4, 9. Kencangnya sih 9 loh, lovelies. 8, 9. 1, 4, 8, 9. Jadi misalnya gini, 1 tahun lagi. Atau kalau 4 bulan lagi, atau 4 minggu lagi, atau 8 minggu lagi, atau 8 bulan lagi, atau 9 bulan lagi. Aku pernah punya klien ya, misalnya gini, aku tuh dulu bilangnya, taruhlah kayak sekarang ya, 8 sama 9. Nah, ternyata aku sih bilang 8 bulan lagi, 9 bulan lagi, tanggal 8, atau bulan 9, atau bulan 8. Ternyata ketemunya mereka ini ya, di jam 8 lewat 9. Nah, seperti itu. Angkamu sekali lagi 1, 4, 8, 9. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Kasih jempolnya, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Bye.